Saya membeli 5 kotak misteri artefak kuno dari dark web. Kotak-kotak ini berisi artefak dari seluruh dunia. Sekarang, apa sebenarnya isi di dalamnya? Saya tidak yakin. Tapi mengingat ini berasal dari dark web, bisa saja ada barang di sini yang sangat mahal atau sangat ilegal. Jadi kita punya banyak kotak mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal, dan kita akan langsung membukanya satu persatu. Jadi, berapa banyak yang kamu habiskan untuk semua ini? Nggak banyak, cuma sekitar $10.000. Tapi nggak apa-apa, karena kita akan balik modal sepenuhnya, bahkan lebih. Pertama yang akan kita buka adalah kotak misteri termurah kita. Harganya cuma $1.000. Yang aku tahu tentang kotak ini adalah kotak ini berasal dari Myanmar, negara yang dikenal dengan fosil-fosil langka. Jadi, siapa tahu apa yang ada di dalamnya? Saat aku mulai membuka kotaknya, aku sangat bersemangat untuk melihat apa yang mungkin kutemukan. Dan saat berbagai kemungkinan terlintas di pikiranku, aku membuka penutupnya dan menemukan bahwa harapanku untuk menemukan harta karun mungkin saja menjadi kenyataan. Ya ampun teman-teman, jadi kami membuka kotaknya dan hal pertama yang aku lihat adalah semacam kotak terkunci. Jadi, mari kita buka ini sepenuhnya dan lihat apa yang kita dapatkan. Ini adalah benda pertama yang ada di atas semua barang di dalam kotak ini. Dan sepertinya ini adalah semacam kotak terkunci. Dan ya, aku tidak heran kalau kotaknya tidak bisa dibuka. Apakah ada kunci di sini? Ya, sepertinya ada sesuatu di dalam brankas ini, tapi aku tidak bisa menemukan kuncinya. Mari kita terus mencari di dalam kotak ini dan lihat apakah kita bisa menemukannya. Singkirkan plastik ini. Apakah ini buku? Ini memang buku. Aku benar-benar ini buku dinosaurus. Ayo, dan kita punya harta karun di sini. Aku rasa akhirnya kita menemukan harta karunnya, teman-teman. Baiklah, ayo kita tuangkan isinya dan lihat apa yang kita dapatkan. Wah, kita dapat banyak barang. Langsung saja, teman-teman, aku melihat gigi besar sekali. Aku rasa itu gigi dinosaurus atau semacamnya. Apapun itu, pasti penting karena disimpan di kotak pajangan kecil. Mari kita lihat apakah kita bisa. Aku rasa kita bisa membukanya. Tidak, aku sama sekali tidak menjatuhkannya atau apapun. Tapi lihat itu teman-teman, aku 99% yakin itu adalah gigi dinosaurus. Aku penasaran berapa nilai benda seperti ini. Kalau ada yang tahu ini gigi dinosaurus jenis apa, beritahu aku di kolom komentar dan juga berapa harganya. Supaya kita tahu apakah kita balik modal atau aku malah tertipu. Melihat penemuan pertama kita adalah gigi dinosaurus besar yang aneh, aku jadi sangat penasaran ingin tahu apa isi paket-paket lainnya. Wah, yang satu ini membuat pasir berantakan di atas meja. Dan sepertinya ini adalah tengkorak yang sudah menjadi fosil. Ya ampun, itu benar-benar keren banget. Benda ini sudah ada di atas meja, tapi baru sekarang aku bisa melihatnya dengan jelas. Ya ampun, pasirnya di mana-mana. Lihat semua kotoran yang menempel di situ. Sepertinya mereka menggali benda ini dari tanah, langsung memasukkannya ke dalam kotak dan mengirimkannya kepadaku tanpa membersihkannya dulu. Tidak ada detail identifikasi apapun di dalam kotak ini, jadi aku benar-benar tidak tahu ini apa. Kalau kalian tahu, beritahu aku di kolom komentar. Tapi kita akan lanjut saja, karena benda ini benar-benar membuat mejaku berantakan dengan semua pasir ini. Baiklah, lanjut. Kita punya sebuah kantong yang sepertinya berisi beberapa barang misterius di dalamnya. Tidak ada apa-apa lagi, hanya seperti 2 potong batu. Baiklah, di dalam kantong ini kita punya gigi hiu raksasa, teman-teman. Ya Tuhan, jadi aku sebenarnya tahu ini apa. Ini adalah gigi megalodon raksasa. Ini adalah hiu terbesar yang pernah berenang di bumi dan mereka hidup sekitar 10 juta tahun yang lalu. Gigi megalodon bisa menjadi sangat besar. Maksudku ukurannya bisa sampai 6 atau 7 inci saat sudah dewasa. Jadi kalau lihat 2 gigi ini, kamu bisa tahu kalau mereka belum sepenuhnya dewasa tapi ukurannya sudah cukup besar. Kalau lihat di internet, benda-benda ini juga mahal. Harganya sekitar $1.000 per buah. Jadi, sejujurnya, menurutku hanya dengan 2 gigi hiu ini saja, kita sudah balik modal dari kotak pertama ini. Terakhir, untuk kotak $1.000, kita punya kunci yang aku yakin cocok untuk brankas yang kita temukan. Kita akan membukanya di akhir video. Dan ada juga benda aneh yang dibungkus ini. Di dalam kantong kertas, kita punya apa ini? Jadi, ternyata ini adalah sisik armadillo raksasa dari zaman Pleistosen atau zaman es. Sekarang mereka menyebutnya Scoot, tapi sebenarnya ini semacam pelat pelindung seperti yang dimiliki armadillo modern. Titik-titik kecil di punggung mereka. Hanya saja yang ini sangat besar, karena aku yakin makhluk ini ukurannya sebesar mobil. Jujur saja, ini keren banget, tapi bentuknya memang seperti batu. Aku nggak akan tahu kalau ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa hanya dengan melihatnya. Setelah kotak $1.000 pertama selesai, saatnya kami beralih ke kotak termahal kedua di video ini, yaitu kotak misteri artefak kuno seharga $3.000. Jadi inilah kotak misteri artefak kuno yang entah kenapa datang dalam 3 paket. Jadi ya udah, ayo kita mulai buka dan lihat apa yang kita dapat. Oke, kita buka yang ini dulu. Soalnya aku nggak tahu kenapa, aku suka cara mereka membungkusnya. Bungkusannya unik banget. Ayo.
Ini nggak bakal berhasil. Oke, sekarang kita punya alat yang beneran. Aduh, mungkin aku sudah membuat kesalahan. Saat aku berusaha membebaskan artefak misterius ini dari penjara plastiknya, semua kemungkinan tentang apa yang akan kutemukan membanjiri pikiranku. Dengan bentuk yang aneh dan kemasan yang unik, aku merasa kemungkinan besar ini bakal jadi sesuatu yang benar-benar gila. Oke, sepertinya aku sedikit melakukan kesalahan. Sepertinya aku tanpa sengaja menggores benda yang ada di dalam sini dengan pisau. Tapi kita anggap saja memang sudah seperti itu, ya kan teman-teman? Sebenarnya aku sedang melihat apa sih? Ini apa teman-teman? Kita dapat semacam tongkat kayu. Apakah itu busur dan anak panah? Itu anak panah. Itu benar-benar anak panah dengan ujung batu dan busur kayu. Sepertinya tidak ada talinya. Ini benar-benar hanya seperti bagian busur kayu saja, dan tidak ada cara untuk menembakkan anak panah ini. Aku sama sekali tidak tahu berapa umur benda-benda ini. Aku kira mungkin lebih dari 1000 tahun. Lihat betapa menariknya itu. Ada bulu burung yang diikat di bagian belakang dan semuanya. Meskipun benda-benda ini aneh dan sama sekali tidak berguna, aku penasaran apakah anak panah batu ini benar-benar berguna. Maksudku, apakah mereka benar-benar bisa menembus sesuatu? Jadi untuk mengujinya, aku mungkin akan membutuhkan sebuah... Hei, aku cuma butuh satu. Jeruk seharusnya mirip seperti daging. Jadi kalau ini bisa menembus jeruk, mungkin juga bisa menembus hewan. Wah, itu gampang banget. Ya, ini jelas-jelas senjata mematikan. Itu benar-benar keren. Baiklah, mari kita lanjut ke kotak yang tidak terlalu lengket. Aku hampir saja membuang ini, dan aku bahkan tidak sadar ada sesuatu lagi di dalamnya. Teman-teman, apa itu pedang? Benar, aku rasa kita dapat pedang. Sini, aku ingin jadi kesatria. Ayo. Itu gila banget. Itu benar-benar pedang, teman-teman. Keren banget. Aku hampir saja membuang ini. Aku sama sekali nggak tahu ada barang lain di paket itu. Tidak ada informasi tentang ini atau busurnya, tapi kalau aku harus menebak, keduanya mungkin berusia ratusan, kalau bukan ribuan tahun. Yang mana gila juga membayangkan sesuatu bisa bertahan selama itu. Siapa yang tahu siapa yang mungkin pernah menggunakan ini 1000 tahun yang lalu? Ini keren banget, aku harus coba. Aku harus melakukannya, ini luar biasa. Kamu benar-benar harus berhenti menusuk meja kita. Ya, kamu benar. Baiklah, benda ini keren banget. 10 dari 10. Benar-benar sepadan dengan harganya. Dan sekarang, mari kita lanjut ke paket berikutnya. Selanjutnya, kita punya kotak kedua di lot $3.000. $3.000. Yang ini, mari kita buka dan lihat apa yang dikirimkan orang-orang baik dari Dark Web kepada kita. Ini seharusnya berhasil. Oke. Waduh, itu sebenarnya sangat kuat. Aku hampir berhasil. Ayo bro, aku rasa kita berhasil. Ya, sial, apa ini? Mari kita tuang dan lihat apa isinya. Tidak. Apa? Ini tragis banget, gak adil. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak apa-apa. Itu cuma Gucci dinasti Ming berusia 500 tahun. Bukan masalah besar, kita bisa menggantinya. Itu sebabnya mereka membuat lem. Ya ampun, sudahlah, lanjut ke kotak berikutnya. Aku sebenarnya sangat bersemangat dengan kotak ini, karena dari semua kotak yang sudah kita buka sejauh ini yang paling berat. Kotak ini berat sekali. Tanpa basa-basi lagi, mari kita buka kotak ini dan lihat harta apa yang kita dapatkan. Kali ini aku akan berusaha untuk tidak benar-benar menghancurkan isi di dalamnya. Ya ampun, ada begitu banyak barang di dalam sini teman-teman. Ini adalah kotak paling gila yang pernah kita buka sejauh ini. Jadi aku sebenarnya ingin menumpahkan ini di atas meja, tapi jujur saja teman-teman, beberapa barang di sini terlihat cukup rapuh. Jadi menurutku kita harus mengeluarkannya satu persatu demi keamanan. Jadi hal pertama yang aku lihat adalah, ya ampun, ini sebenarnya apa? Apa? Tidak, ini benar-benar aneh banget. Sebenarnya aku pesan apa sih? Aku dapat patung alien berumur 2000 tahun atau semacamnya. Ini adalah hal paling aneh yang pernah kita lihat sejauh ini. Benar-benar beda jauh. Aku benci karena tidak ada penjelasan tentang semua ini. Mereka cuma ngasih barang ke aku. Kurasa aku sudah cukup denganmu. Baiklah, kita akan lihat apa benda berikutnya di sini. Kita dapat... Tidak. Kita dapat satu lagi. Itu satu lagi ya? Ya, itu satu lagi. Ada apa sih guys? Jadi ternyata ini katanya sudah berumur sekitar 600 tahun dari Afrika dan hampir pasti 100% terkutuk. Jadi ya gue kena batunya. Untuk patung kecilnya katanya ini dibuat untuk keberuntungan. Tapi kalau kamu bawa keluar dari tanah asalnya itu bakal mutuk kamu.
Jadi gue harus balikin ini ke Afrika sekarang juga. Atau entahlah apa yang bakal terjadi. Mungkin ada sesuatu lagi di kotak ini yang bisa ngilangin kutukan ini. Dan mereka saling menetralkan. Untuk yang ini, kayaknya mereka sama aja. Tapi yang satu terbuat dari kayu dan yang satu lagi dari keramik atau semacamnya. Oke, kita taruh dua ini di sini dan semoga bisa ngambil sesuatu dari sini yang nggak kena kutukan. Pas gue ngubek-ngubek kotaknya, gue langsung sadar ada beberapa barang di sini yang jelas-jelas nggak legal. Barang-barang yang di Amerika Serikat nggak boleh kamu punya, dan semuanya ada di dalam kotak tepat di depan gue. Oke guys, jadi gue harus berhenti ngubek-ngubek kotak itu karena gue mulai nemuin barang-barang kayak gini. Yang kelihatannya sih biasa aja, tapi kalau lo tahu, ini yang disebut gading atau tepatnya gading gajah. Dan yang ini bisa lo lihat dengan jelas. Itu adalah taring gajah utuh. Barang ini ilegal untuk dimiliki di Amerika Serikat. Gajah itu terancam punah dan mengumpulkan gading mereka benar-benar ilegal, begitu juga membelinya. Jadi gue cukup takut punya barang-barang ini. Ini kemungkinan besar adalah alat-alat kuno yang usianya ribuan tahun dan sekecil apapun ukurannya, gue tetap nggak boleh punya ini karena terbuat dari gading. Jadi kita akan menyisihkan semua barang ini, pura-pura nggak nemuin, dan lanjut ke barang kedua yang gue yakin juga nggak boleh gue punya. Meskipun ini mungkin kelihatan kayak sekantong batu kotor, sebenarnya ini adalah tembikar Romawi. Dan lo mungkin bakal bilang, itu keren banget, lo dapet sekantong tembikar Romawi, kecuali kenyataannya lo nggak boleh bawa tembikar keluar dari Roma. Jadi kayaknya ini makin ilegal deh. Gue baru aja ngeluarin isi kantong tembikar ini, dan ternyata ada koin Romawi di dalamnya. Ada banyak banget koin di sini. Ya ampun, gila, di mana-mana ada koinnya. Itu aja, kayaknya gue... Iya, kayaknya semua udah gue ambil. Ada 4 koin Romawi yang tercampur sama semua tembikar ini. Mereka sadar nggak ya kalau mereka masukin ini ke sini? Kayaknya ini legal buat disimpan. Jadi gue bakal simpan koinnya. Tapi untuk tembikarnya gue nggak tahu mau diapain. Gue nggak akan simpan itu. Oke, ayo kita tuang sisa barang ini ke meja dan lihat apalagi yang kita dapat. Kita tinggal 2 barang terakhir untuk kotak $3.000. Sebuah benda putih dan apapun yang ada di kantong yang kelihatan menyeramkan ini. Oke, apa yang kita punya di benda putih ini? Astaga. Yo dong, kerjasamalah dengan polisi ini. Bro, kalian apa sih ini sebenarnya? Aku rasa ini ujung panah atau semacamnya. Astaga, aku rasa ini memang ujung panah. Lihat itu. Itu kelihatannya gila banget. Wow. Itu gila banget, teman-teman. Itu batu yang kelihatannya menyeramkan. Aku baru saja mematahkannya. Aku nggak sengaja melakukan itu. Aduh, aku nggak sengaja mematahkan ujung pisau ini 5 detik setelah membukanya. Jangan percaya sama aku buat pegang barang bagus, teman-teman. Ini tadinya belati Aztec yang sangat bagus sebelum aku mematahkan ujungnya. Kalau kamu pernah main game Minecraft, kamu pasti cukup familiar dengan bahan ini. Sepertinya ini terbuat dari batu yang dikenal sebagai obsidian atau kaca vulkanik. Ketika lava mengering, itu berubah menjadi kaca hitam keren seperti ini yang sudah digunakan orang selama ribuan tahun untuk kejirikan senjata, tombak, dan semacamnya. Karena aku sudah merusaknya, mari kita gunakan ini untuk membuka barang terakhir di kotak ini. Kurasa kita hampir berhasil. Ya, itu tidak melakukan apa-apa. Bro, orang Aztec yang membuat ini benar-benar payah. Ini seperti pisau terburuk yang pernah ada. Oh, apa? Apa ini sebenarnya? Oke. Jadi setelah sekitar 5 menit riset, aku baru tahu kalau ini adalah peluit kematian Aztec, yang kalau ditiup menghasilkan suara jeritan yang mengerikan. Wah, itu gila banget. Dan kamu tahu, kita harus coba ini. Ini nggak bisa cuma didiamkan saja. Oke, jadi dari mana kita meniupnya? Aku kira lubang di bagian atas itu tempat kita meniupnya. Oke, ayo kita coba. Ya ampun, itu benar-benar suara jeritan. Itu keras sekali. Ya ampun, telingaku berdenging, teman-teman. Fakta keren lainnya tentang peluit ini adalah para prajurit Aztec menggunakannya dalam pertempuran untuk menakuti musuh. Mereka akan meniup peluit itu dan suaranya yang seperti jeritan konon sangat menakutkan sampai seluruh pasukan bisa lari ketakutan saat mendengarnya. Jadi, aku bisa memahaminya. Maksudku, itu benar-benar menakutkan. Dengan kotak misteri $3.000 terakhir sudah dibuka, saatnya kita beralih ke kotak termahal di video ini. Ini dia, teman-teman. Kotak misteri artefak kuno seharga $6.000. Benda ini sangat berat, aku hampir tidak bisa mengangkatnya ke sini. Tapi sekarang kotaknya sudah di sini, saatnya membukanya dan melihat apa isinya. Mari kita lihat. Kita dapat beberapa. Ayo turun. Kita dapat sebuah kotak. Kita dapat kotak kayu, sialan. Itu bukan sekedar kotak kayu biasa. Itu peti harta karun. Kalian semua. Itu benar-benar peti harta karun. Tidak mungkin. Kita dapat peti harta karun.
Aku nggak sabar ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Pergi dari sini, rusa-rusa! Kita dapat balok yang lebih bagus. Mari kita lihat seperti apa peti harta karun bajak laut seharga $6.000 dari Dark Web. Waduh, apa? Kita dapat banyak barang keren. Wow. Sepertinya kita tidak hanya dapat satu. Tapi apakah itu benar? Kita dapat 2 pistol bajak laut. Apakah ini benar-benar asli? Maksudku, asli atau tidak, ini benar-benar luar biasa. Ini adalah hal paling keren yang pernah ada. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan satu set pistol bajak laut? Maksudku, mungkin itulah Dark Web. Banyak barang aneh di sana. Mereka bahkan bisa ditembakkan. Lihat itu. Itu akan jadi harta karun yang sulit dikalahkan. Maksudku, pistol bajak laut asli. Ayolah, itu luar biasa. Apa? Itu menjijikan. Mereka memberiku sebuah toples. Seperti kaleng bekas bajak laut atau semacamnya. Itu menjijikan. Aku penasaran apa yang ada di dalam sini. Bagaimana cara membukanya? Ayo. Aku tidak bisa. Nah, berhasil. Baiklah, mari kita buka tutupnya dan lihat apa yang sedang kita hadapi di sini. Aneh, soalnya aku bahkan nggak bisa tahu apa yang sedang aku cium sekarang. Aku nggak bisa bilang ini daging atau sayuran. Ya ampun, ada sesuatu di sini. Ini kayak apa ini? Apa? Apa? Apakah ini telur? Kenapa baunya manis? Apa? Kalau kamu benar-benar ingin tahu itu apa, coba saja gigit. Gigit ini, kamu gila. Ini bisa saja sudah berumur 100 tahun, siapa tahu. Dan kamu mau aku makan ini? Oke, kalau aku lakukan ini, kalian harus like dan subscribe. Aku nggak mau lakukan ini gratisan. Itu saja permintaanku guys, sebelum ini benar-benar membunuhku. Oke, sepertinya aku akan makan sesuatu yang sudah berumur 100, 200, 300 tahun. Oh, oke. Ya Tuhan, aku masih nggak tahu itu tadi apa. Baiklah, kita akan menutup ini. Biarkan itu. Kubur itu, bakar itu, letakkan itu. Mario di Paritlat. Kamu baik-baik saja? Ya. Mari kita lihat apa lagi yang ada di sini. Wah, apa semua ini? Bro, mereka ngasih aku banyak pecahan kaca. Apa? Ini bukan pecahan kaca, ini botol. Dan sepertinya pecah saat pengiriman. Sial banget guys. Ya, sepertinya kamu nggak bisa menang setiap saat. Saat aku memorek-morek peti itu, aku menemukan berbagai macam artefak keren. Benda keramik aneh, gesper sepatu bajak laut, dan bahkan paku kapal bajak laut asli. Tapi tidak ada satupun yang sebanding dengan apa yang kutemukan di dasar peti itu. Ini berat sekali. Apa ini sebenarnya? Kita punya 2, ya ampun. Ya Tuhan, apakah ini benar-benar? Ya ampun teman-teman, kita benar-benar dapat bola meriam. Apakah masih ada lagi di sini? Kurasa tidak. Ini jelas merupakan hal paling keren yang sudah kita temukan sejauh ini. Aku selalu ingin punya bola meriam bajak laut asli, dan aku baru saja menemukan bukan 1, tapi 3 sekaligus. Wow, aku sedang melihat benda-benda ini di internet, dan kurasa kita mungkin sudah balik modal hanya dari ini saja. Katanya masing-masing harganya sekitar $6 atau $700. Yang berarti 3 bola ini bernilai sekitar $2.000 hanya untuk segenggam logam ini. Belum lagi semua artefak luar biasa bertema bajak laut lainnya. Sepertinya kita hanya punya satu barang lagi di kotak $6.000 ini. Dan jujur saja, aku sangat penasaran ingin tahu apa itu. Kita punya sesuatu, ini ringan. Apapun itu, ayo kita lihat. Ini semacam peti harta karun kecil lagi. Maksudku ini ringan, tapi sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Kamu tinggal membukanya saja. Jangan, biar aku saja. Bukan itu. Apa ini? Kita punya kantong hitam kecil, dan aku bisa merasakan ada sesuatu di dalamnya. Dan itulah yang membuat suara berisik tadi. Wow. Itu saja. Ada koin bajak laut, teman-teman. Itu benar-benar koin dari kapal karam bajak laut. Wah, itu sejauh ini adalah hal paling keren yang kita temukan hari ini. Dan tentu saja, itu keluar dari tumpukan terakhir yang kita buka. Teman-teman, aku salah lihat nggak sih? Atau koin ini benar-benar ada angka 67 di belakangnya? Ya ampun, sepertinya memang begitu. Jadi koin besar ini sudah pasti yang dikenal sebagai piece of eight atau setara dengan dolar bajak laut. Karena para bajak laut tidak punya koin kecil seperti nikel dan penny seperti kita sekarang, mereka akan mengambil koin besar seperti ini dan memotongnya menjadi koin-koin yang lebih kecil jika mereka butuh uang kembalian.
Harus kuakui, kotak harta karun bajak laut ini jelas favoritku. Dan mengingat koin-koin ini harganya sekitar $1.000 per koin, dan kita menemukan sekitar 10 koin, kurasa bisa dibilang kita sudah balik modal. Dan meskipun aku sudah balik modal dari semua kotak ini, sebenarnya kita masih punya satu barang lagi untuk dibuka. Kita masih punya berangkas senturi dari kotak fosil pertama dan kuncinya. Aku tidak yakin ini kunci yang benar. Tidak, bukan. Ini tidak masuk. Ya ampun. Jadi aku rasa para penipu dark web itu mengirimkan kunci yang salah. Jadi kita harus cari cara lain untuk membukanya. Dan aku rasa aku punya ide. Aku sudah curiga benda ini akan berguna lagi. Buka. Kita berhasil. Aku rasa ini mungkin, hanya mungkin, sudah terbuka. Apa yang ada di dalam sini? Jangan bilang ada gigi hiu. Ya ampun, itu benar-benar gigi hiu yang sudah menjadi fosil. Aku suka banget benda-benda seperti ini. Terima kasih orang-orang dari dark web. Ini keren banget. Bisa dibilang perburuan harta karun hari ini benar-benar sukses dan menjelajahi dark web meskipun berbahaya, ternyata menghasilkan banyak sekali harta karun yang luar biasa. Tulis di kolom komentar artefak mana yang jadi favorit kalian dan sampai jumpa di video berikutnya.